Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Yang terhormat dosen pengampu kami Ibu Ifah Masrifah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pasar uang. Pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Karakteristik pasar uang. Yang pertama, nilai transaksi yang sangat besar. Yang kedua, kecilnya resiko gagal tagih. Yang ketiga, jatuh tempo setahun atau kurang. Peserta pasar uang yaitu ada bank sentral, lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, yayasan, lembaga keuangan lainnya seperti koperasi dan pegadaian, perusahaan-perusahaan besar, individu, dan broker. Fungsi pasar uang yang pertama, salah satunya sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Yang ketiga, sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Dan yang keempat, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam membeli sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang. Tujuan pasar uang bagi investor yaitu dari pihak yang membutuhkan dana itu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan sedang mengalami kalah clearing. Nah, dari pihak yang menanamkan dana yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan dan spekulasi. Kelebihan pasar uang yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kekurangan pasar uang yaitu ada risiko pasar. Risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Nah, risiko replacement. Risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Risiko gagal bayar adalah risiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko inflasi yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurun daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Risiko valuta yaitu risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Lalu ada risiko politik, risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Instrumen pasar uang, yaitu yang pertama ada surat berharga pasar uang atau SBPU, adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh BI. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, promise note adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Yang kelima ada treasury bill adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Yang keenam, banker acceptance
adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang yang digunakan atau digunakan sebagai transaksi valuta asing atau falas. Yang ketujuh, commercial paper adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir ada call money, adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.